ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata wa iqtada bi hudah. Qala Sayyidil Imam Ibn Athaillah rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan, idza dha'ufta 'anil ibadah faraqi' ibadatak bil buka'i wa tadarru'. Jika ternyata kamu ini lemah di dalam beribadah, maksudnya beribadah tapi ibadahnya kurang maksimal, ternyata dalam sholat banyakkan ingat toko daripada ingat Allah, ya. Di dalam sholatnya banyak ingat PS daripada hadir di dalam sholatnya, kurang lemah di dalam ibadahnya. Kata Imam Ibn Athaillah, faraqi' ibadatak bil buka wa tadarru'. Maka penuhi apa yang harusnya engkau penuhi di dalam ibadahmu itu, tambal apa yang kurang tersebut, bil buka dengan menangis kepada Allah, wa tadarru' dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah di sini mengajarkan kepada kita, menganjurkan untuk kita itu menangis gitu loh di dalam ibadah kita. Kalau ditanya, wa idza qila lak, kalau kamu ditanya, man yubki alaih, ya, apa atau siapa yang membuatmu tadi itu menangis? Fagul, maka katakan, yang membuat saya menangis adalah abdun, yaitu ketika ada seorang hamba, ufiya, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kecukupan, Allah kasih kemampuan, fa'anfaqa afiyatahu fi ma'asiyatillah. Ternyata setelah diberikannya afiyah tersebut, dia gunakan afiyah tersebut untuk justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak mereka yang matanya tadi itu mungkin tidak bisa melihat dengan terang, tapi tetap berusaha ngaji, berusaha mengkaji kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada di antara mereka yang sampai pakai kaca pembesar buat ngaji, satu-satu dibaca. Padahal matanya, ya maaf, sudah tidak lagi sebaik sebelumnya gitu. Tapi berusaha. Lah, mereka yang justru sama Allah dikasih afiyah, matanya Masya Allah enak ngelihat tadi itu. Enak, tidak perlu pakai kaca pembesar dan lain sebagainya. Mudah di dalam mengaji, justru digunakan matanya tadi itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih sama Allah sepeda motor, kecukupan, bukan dibuat ketaatan, bukan dibuat ke majelis, bukan dibuat ziarah misalnya, bukan dibuat ke masjid, justru ke tempat-tempat yang Allah murkai. Kan ini karena menen ya, misalnya ada orang punya pegawai lah, anggap semua kecukupannya dipenuhi, makannya, minumnya, bahkan biayanya semua ditanggung. Ternyata justru orang tersebut melanggar aturan daripada tuannya. Kira-kira kesal apa enggak? Kesal. Loh, ini permisalan yang jauh ya. Kalau Allah Ta'ala itu bukan hanya memberikan yang sifatnya materi, semua yang ada di tubuh kita ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, yang kehidupan kita, apa yang ada di dalam tubuh kita. Dan orang yang menangis karena Allah ini luar biasa. Dikatakan ada nanti dua mata ini, yang mana kedua mata ini tidak mungkin tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun, yaitu mata yang dia tadi itu terbuka karena menjaga di dalam jihad fisabilillah, yaitu jaga malam, paham ya? Di dalam jalan Allah. Kemudian yang kedua, wa ainun bakat an khasyatillah, mata yang pernah nangis karena takut, ya, takut kepikiran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya dinyatakan dalam sebuah riwayat, tidaklah seorang hamba mukmin yang keluar dari matanya tadi itu air mata, sekalipun sebesar kepalanya laler. Seberapa kira-kira? Sebesar kepalanya laler. Jadi mungkin tidak sampai mengalir, tapi keluar sudah sedikit.
Maka tapi semata-mata bukan karena utang ya, bukan karena lain sebagainya, tapi disebabkan apa? Min khasyatillah, karena takut sama Allah. Apa yang terjadi? Maka Allah akan mengharamkan daripada dirinya panasnya api neraka. Maksudnya hamba tersebut tidak mungkin tersentuh oleh api neraka. Ya. Kemudian beliau menyatakan, idzanim ta'ala takhlidin ra'aita takhlid fi manamik. Kalau kamu itu tidur dalam keadaan hatimu ini kacau balau, tercampur dengan banyak hal, maka kamu akan melihat hal tersebut pada mimpimu. Jadi misalnya orang ini kesehariannya maksiat terus, tidak betul kesehariannya, maka seringkali itu nanti terbawa di dalam mimpinya. Bal yanbaghi lak an tanam ala taharah wa taubah, sehingga hendaknya kamu, nasihat beliau, kamu tidur dalam keadaan suci dan dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaftahu galbak binurih, sehingga Allah akan membukakan hatimu dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu yang sering mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang gampang mimpi orang-orang soleh. Kenapa? Ya karena matanya ini dijaga. Karena mata ini dikatakan, mata ini pintu terbesar untuk merubah isi hati manusia. Nah kalau yang dilihat tadi itu tidak betul terus, ya otomatis gitu loh. Isinya di dalamnya ini kotor. Tapi kalau matanya dijaga dari yang haram, justru seringkali digunakan untuk memandang yang baik-baik, memandang Al-Quran, memandang orang-orang yang soleh. Ini akan Allah bersihkan. Kalau ini sudah bersih, dia akan gampang sama Allah dikasih mimpi orang-orang yang soleh. Maka akan dikatakan mimpi itu ada tiga. Mimpi itu ada tiga. Yang pertama, yaitu mimpi daripada setan. Mimpi daripada setan, yaitu mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang jelek. Yang kedua, yaitu mimpi daripada hadisun nafas. Mimpi itu muncul, yang kedua ini seringkali karena aktivitas kesehariannya. Jadi sehari itu mikiri apa misalnya, maka nanti kadang-kadang kebawa mimpi. Sehari itu bingung sama satu hal misalnya, maka nanti kebawa mimpi, seringkali kayak gitu. Maka ketika ada seorang murid tanya kepada gurunya, pengen mimpi Nabi SAW, akhirnya gurunya bilang, kalau gitu besok kamu nginep di rumah saya. Seneng ini santrinya, alhamdulillah, akhirnya saya ini mau mimpi Rasulullah. Ketika sampai ke rumah gurunya, tiba waktu makan malam, sama gurunya dikasih makanan hidangan, nasi sama ikan. Ikan ya sengaja sama gurunya dibikin asin sekali. Masya Allah, makan dengan lahap ikan yang sangat asin tadi itu, tapi sama gurunya tidak dikasih air, minum. Ini sudah asin luar biasa, tidak minum. Selesai ya, namanya santri ya, tidak ngomong apa-apa sama gurunya, tidak dikasih minum ya pasrah kan gitu ya. Tapi selesai ditinggal sama gurunya, dia baru sadar, ya Allah ini saya tidak dikasih minum ini. Waduh, ini masalahnya ini bukan apa-apa, ini habis makan ikan yang asin sekali. Itu orang itu tidak bisa tidur, santri tersebut semalaman. Kenapa? Kepikiran air, mikirnya air, ya Allah ini saya apa cara minum. Pikirannya air. Akhirnya saking dia tadi itu capeknya, dia tertidur. Ketika tidur, keesokan harinya ditanya sama gurunya, ya setelah sholat subuh ditanya sama gurunya, gimana? Berhasil mimpi Nabi SAW? Maka kata santri tersebut, wahai guru, semalam saya bukan jangankan mimpi Nabi, saya tadi malam mimpi saya ada di lautan yang luas sekali. Saya itu ngelihat air yang banyak sekali. Sehingga karena saya lihat air yang banyak, saya banyak minum daripada air tersebut. Kata guru tersebut, yaitu kamu tahu kenapa kamu ngelihat air yang sangat banyak? Karena sebelum kamu tidur, selalu yang ada di benakmu, yang ada di hatimu ini apa? Air dan air. Seandainya kamu rindu sama Rasulullah, sama kayak rindunya kamu sama air, kamu akan mimpi Nabi SAW. Tapi seringkali hanya ngomong aja, rindu Nabi, kangen Nabi. Tapi kalah dengan
keinginan dia terhadap air, kerinduan dia ini kangennya sama air sudah melebihi apapun. Kangen ya. Kapan lagi orang kangen sama air minum? Ya ini surahnya seperti ini. Kata gurunya, kalau kamu kangen sama Nabi sama kayak kangen sama air, kamu bakal memandang Nabi SAW. Yang terakhir, mimpi yang ketiga yaitu mimpi ya yang baik, yaitu dari Allah, yang mana itu dinyatakan adalah bagian daripada 46 bagian kenabian. Nah, itu yang mimpi-mimpi yang perlu ditakbiri kalau kita datang kepada ulama. Yang terakhir beliau menyatakan, idza ra'aita waliyan lillahi ta'ala fala yamna'uka ijlaluh min an taq'uda baina yadayhi muta'addiban wa tatabarraka bih. Kalau kamu memandang wali Allah, maka jangan sampai kamu tidak memuliakan wali tersebut, ya, yaitu dengan kamu duduk di hadapannya dengan penuh adab dan kamu mengambil berkah daripada wali tersebut. Ya. Karena Allah Ta'ala itu sangat nggak suka kalau ada yang merendahkan daripada walinya tadi itu. Allah cemburu sampai Allah nyatakan dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti, melukai, memusuhi bahkan waliku, maka ya telah dikumandangkan peperangan antara diriku dengan dirinya. Kalau perang sama Allah ini ya apa? Kan gitu ya. Maksudnya itu Allah saking Allah itu ingin menyatakan Allah sangat tidak ridho kepada hamba tersebut. Allah sangat tidak ridho. Jadi orang itu datang ke wali itu satu di antara dua. Tidak selalu dapat barokah ya. Orang kadang datang ke wali justru tambah kualat. Apa yang membedakan? Yang membedakan adabnya. Diceritakan dulu Syekh Abdul Qadir Jailani dengan dua temannya, ya, Ibn Isrun sama Ibnu Saqqa. Mereka bertiga datang kepada salah seorang wali besar di zamannya. Sebelum berangkat, Ibnu Saqqa ini temannya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ini alim. Ketika mau datang ke Syekh ini, dia bilang, ana pengen datang ke Syekh ini tak tes keilmuannya, saya pengen tahu alim beneran apa enggak ini, apa omong kosong. Tak tes habis ini. Ya, dia merasa apa lebih alim daripada Syekh tersebut. Tak tes, tak kasih soal yang tidak bakal bisa jawab. Yang kedua Ibn Isrun menyatakan, kita pengen datang ke seorang wali ya, ke seorang soleh. Saya pengen minta doa supaya dikasih keberkahan di dalam harta. Berkah hartanya. Mumpung orang soleh ini, minta didoakan. Amma Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau darurat. Beliau menyatakan, kita ini pengen pergi ke orang yang soleh, orang yang dicintai sama Allah. Saya tidak lain, saya pengen dapat keberkahannya, pengen mendapat nadhrah pandangan daripada wali tersebut. Tidak lebih dari itu. Akhirnya ketika datang, baru mau sampai rumahnya orang wali tersebut, dibuka pintunya, ya, langsung ditunjuk Ibnu Saqqa tadi itu, yang awal, kamu, ya Ibnu Saqqa, langsung tahu sak namanya. Kamu datang, kamu mau ngetes saya. Yang kamu pertanyakan, yang mau kamu tanyakan itu masalah ini. Jawabannya adalah ini. Jadi bukan cuma dijawab ya, pertanyaannya disebutkan, padahal belum disebut. Jawabannya ini. Saya telah melihat di dalam matamu ini adanya api kekufuran. Terus yang kedua, adapun kamu Ibnu Isrun, ya kamu saya doakan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, hartamu nanti sampai sini katanya. Jadi seakan-akan saking banyaknya itu sampai dadanya. Terus ama anta ya Abdul Qadir, adapun engkau ya Abdul Qadir, maka kamu nanti ya seakan, kata wali tersebut, seakan aku melihat kamu nanti akan menyatakan bahwasanya semua para wali di zamanku, ya, semua para wali di zamanku itu kelasnya di bawah saya. Ya, saking unggulnya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ibarat kakinya itu berada di sininya para wali. Akhirnya terjadi seperti itu. Adapun Ibnu Saqqa ini yang sebetulnya alim ya, tapi tidak punya adab sama wali. Ibnu Saqqa ini yang ngetes tadi itu sama raja dijadikan wasilah antara raja dengan pembesar-pembesar raja Nasrani. Surat menyurat. Sampai pernah suatu ketika sampai ke tempatnya raja,
yang menyuguhi putri daripada raja tadi itu. Ibnu Saqqah tertarik. Ketika ingin dinikahi, dinyatakan tidak bisa kecuali kamu keluar daripada agama Islam. Kamu masuk Nasrani. Karena kualat ya semua wali keluar daripada Islam. Waliyatubillah wafat dalam keadaan kafir. Ibn Isrun ternyata betul. Ya pasti betul ya kalau sudah ngomong wali tadi itu. Karena mereka bukan nebak, tapi Allah memperlihatkan mereka cuma tinggal baca aja. Ini ketentuan Allah seperti ini gitu loh. Ternyata betul Allah kasih keberkahan yang sangat banyak. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dengan adabnya beliau yang luar biasa, beliau menjadi imam daripada para wali di zamannya. Sampai dinyatakan wa alam annas sama wal ard la tata'addab ma'al wali kama yata'addab ma'u banu Adam. Jangankan manusia, langit dan bumi itu beradab kepada para wali sebagaimana beradabnya Banu Adam, yaitu umat manusia. Nah, kalau langit dan bumi ini beradab, maka kita sebagai manusia kok tidak beradab, yaitu kenemenan. Mudah-mudahan ya kita dikasih sama Allah SWT adab bersama para wali sehingga mendapat nadrah daripada mereka, keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.